kurikulum terbaik, terlengkap, terberkah sepanjang zaman. Ibu-ibu tahu ya, surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. 286. Surat yang turun di Mekah ada berapa? Itu guru saya ngajarinya gampang. Mekah kan duluan ya, suratnya turun, itu tutup angka 2 depannya. Jadi surat yang turun di Mekah itu ada 86 surat. Surat yang turun di Madinah berarti kan belakangnya, yang belakangnya angka 6-nya ditutup. Surat yang turun di Madinah ada 28. 86 ditambah 28 berapa? 114. Itu menandakan apa? Jumlah surat yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran ini dahsyat. 286 dibagi 2 berapa? 143. Silakan ibu-ibu buka surat Al-Baqarah ayat 143. Itu ada bahasa pertengahan. Surat Al-Baqarah ayat 143. Lihat komen. Surat Al-Baqarah ayat 143 coba. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Ini kalau kita teliti, memang Al-Quran ini dahsyat sekali. Kita pelajari, memang kurikulum terbaik, berlengkap, berberkah sepanjang masa. Dari surat Al-Baqarah aja, dari 286, kita bisa tahu yang turun di Mekah 86, yang turun di Madinah 28, ketika dijumlahkan 114, ketika 286 dibagi 2 itu 143. Lihat surat ke 143, itu ada bahas umat pertengahan. Kita umat Islam, umat pertengahan. Yang Alkitabnya itu, mujizatnya itu Al-Quran sampai dengan sekarang, itu masih bisa kita peluk. Ibu-ibu pernah tahu ya kisah Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Nanti kita bahas yang melempar tongkatnya bisa mengeluarkan air. Itu kan hanya kisah ya. Kita nggak bisa, ya istilahnya sampai dengan sekarang kan mujizat Al-Quran ini masih bisa kita peluk. Itu dahsyatnya umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan bahas satu nomor 4. Al-Quran dunia saja bisa diubah, apalagi hanya hidup kita. Ibu-ibu mungkin pernah tahu sejarahnya kota Madinah ya. Kota Madinah sebelum menjadi kota Madinah yang seperti sekarang itu namanya Yastrib. Yastrib itu kota yang hancur, sumber daya alamnya nggak jelas, judi di mana-mana, mabuk di mana-mana. Setelah diinstal Al-Quran sama Rasulullah, itu berubah nama menjadi Madinah dan menjadi kota yang menguasai sepertiga belahan dunia. Ibu kotanya Madinah, diinstal dari Al-Quran. Pertanyaan saya, Al-Quran yang dulu diturunkan dengan Al-Quran yang sekarang sama nggak? Sama. Jumlahnya sama, ayatnya sama. Terus kenapa beda kalau kita nggak bisa ajaib? Karena kita selama ini hanya mengadakan Al-Quran sebagai bacaan pahala, baru tilawah. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi dulu itu sudah sebagai petunjuk hidup. Saya mau jalan, Al-Qurannya gimana ya? Saya mengerjakan proyek ini, Al-Qurannya gimana ya? Seperti itu. Jadi dunia saja bisa diubah, apalagi cuma kehidupan kita. Seperti itu. Bulan aja, bulan Ramadan itu disebut bulan yang penuh berkah karena turunnya Al-Quran.
Kota Madinah, kota Mekah disebut kota suci karena turunnya Al-Quran. Kertas ini ibu-ibu menjadi sangat berarti dan tidak ada orang berani menyobeknya karena ada apa? Ada Al-Qurannya di sini. Apalagi kalau di hati kita ada Al-Quran, tidak ada yang berani nyobek. Itu intinya seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan hidup, namanya hidup ya pasti ada naik turunnya, itu kita balik ke Al-Quran, itu kita akan menjadi tenang. Nah, bagaimana caranya? Itu 3T: tilawah, tafsir, dan tadabbur. Tilawah nanti kita sama-sama baca. Tafsir di sini bukan menafsirkan Al-Quran ya, tapi tafsir pendek, menjelaskan artinya, terus kita mentadaburinya. Dari mana sih kisah ini muncul sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai baca mungkin ya surat Al-Baqarah ayat 60, kita baca sama-sama. Bu Siti boleh dipandu? Ya, bareng-bareng aja nggak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت